GPS ya, terima kasih. Sebelum pengusulan kita harus dapat informasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Jadi istilahnya kita hanya mengajukan beberapa nama yang diminta oleh instansi terkait kepada Nagari. Itu dari segi pengusulan nama yang untuk penerima bantuan. Oh, untuk pengusulan GPS, Nagari bagian kriteria masyarakat yang perlu dimasukkan untuk GPS. Jadi jorong masukkan data sesuai kriteria yang diagen oleh Nagari. Itu yang dari jorong. Kami telah menerima data dari Nagari, setelah informasi dari Nagari, orang yang menerima GPS, kami langsung mencari orang yang berhak menerima. Setelah itu kami memasukkan data ke Nagari beliau. Orang Nagari lah yang menentukan siapa yang berhak menerima GPS tersebut. Sebab di Nagari tidak ada tim verifikasi. Itulah yang tugas kami di Jorong. Mengenai GPS atau jaring pengaman sosial, kami memang melibatkan beberapa orang kawan-kawan dan mungkin bisa kami minta, atau tua kampung dan mungkin kami bisa minta masukan atau saran. Memang tidak seluruh atau dalam rapik kami tidak lakukan itu karena memang bersifat sensitif juga. Itu kami cari beberapa orang, itu pun kami cari satu persatu. Nah dari situlah kami bisa menyimpulkan mengenai jaringan kami juga awak kan sistem di Nagari memang ada seleksi dari tim di Nagari. Kami cuma pengusulan kesepakatan atau hasil tetap tim di Nagari yang memutuskan. Jaringan pengaman sosial ya. Untuk jaringan pengaman sosial untuk Jorong sampai kampung itu ada beberapa metode yang kita lakukan. Yang pertama, mengundang beberapa orang yang mengetahui kondisi masyarakat. Nah di situ kita masukkan kategorinya beberapa macam. Nanti dipilih berdasarkan orang tersebut pantas atau tidaknya masuk ke GPS baik BLT maupun yang lainnya. Dan hal itu nanti kita tidak lanjuti, nanti dari berapa orang itu kita seleksi. Nah dapat beberapa orangnya, nah itu yang kita ajukan ke Nagari. Pengusulan PJPS dilihat ke kondisi warga, seluruh warga dulu, gimana kondisi warga pas selama pandemi kemarin. Jadi banyak warga-warga yang membutuhkan betul-betul sembako. Jadi dikumpulkan kakak yang membutuhkan, lalu kasih ke Nagari dan berpedoman kepada data DTKS. Pertama, tentu kita selaku nanti tuan di kampung memilah dan menceliak benar situasi masyarakat setempat. Untuk program ini sebenarnya dari segi masyarakat maupun Bu Ere itu sebenarnya sudah mengetahui. Jadi istilahnya secara formal kita mengumpulkan Bu Ere bahwa tidak ada yang kita lakukan, cuman kita hanya memberitahukan kepada mereka bahwasanya ada bantuan dari pusat maupun daerah kepada masyarakat yang ada di Jorong kita. Oh iya, sebelum di data, Jorong tuh bayo dulu Bu Ere. Apakah siapa kira-kira kriteria yang akan dimasukkan, apakah orang kau bisa dimasukkan atau tidak? Kami mengadakan rapik di Bu Ere tidak. Cuma kami bertanya kanan tua atau tokoh masyarakat di Jorong, apakah orang kau berhak menerima atau tidak. Setelah itu, kalau yo kecil orang Bu Ere yang tua-tua kampung atau orang yang telah ditentukan di Jorong tersebut, baru kami masukkan. Cuma mengadakan rapik di Jorong tidak, sebab mengadakan rapik gini, keadaan gini agak susah. Setelah dapatnya berapa orang yang kita rekomendasikan, kita menyampaikannya ke berapa orang Bu Are. Itu bukan berupa rapat, nanti kita sampaikan, kita temui berapa orangnya, kita sampaikan inilah jaringan pengaman sosial dari sampai kampung orang-orangnya. Nah ini kemana
atau contohnya ke BLT atau ke jenis lainnya, bantuan lain jenis lainnya. Mungkin kalau untuk KBRI kami cuma laporan. Kalau untuk penjaringan kami tidak lakukan itu. Ya, itu di Payuan juga BRE, cuman secara pertemuan sama BRE, siapa yang patut rasanya yang dikasih bantuan mengenai bantuan sembako itu, dan juga bantuan BLT dana desa. Mungkin iko yang paling penting awak bakampung soalnya hukum di kampung ko awak dikuien di Boy Are. Jadi atas persetujuan Boy Are, maka itulah nan kawa usulan untuk orang-orang nan kemandape JPS ko. Menurut saya sebagai pimpinan terendah dari pemerintahan yang ada di negara kita, apapun program yang ada dari pusat maupun daerah yang istilahnya untuk membantu maupun pemberdayaan bagi masyarakat itu, kita sebenarnya sangat support dan sangat menyambut setiap program yang ada yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, selagi itu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Jorong kita. Kalau kondisi di Jorong, kalau untuk Jorong Balai Panjang rasanya lah sesuai. Jadi ikulah sejauh keadaan masyarakat membutuhkan itu yang mendapat. Itu pun sesuai juga kriteria dan dipilih oleh tim seleksi negari. Nan pasti nan kami masuk ankon adalah kami payukan orang tua kampung atau jubu are, itulah pasti sesuai. Tentu biko di nagari apakah iko masuk kriteria atau tidak, itu tu tim verifikasi nan menentukan. Cuma kami dari Jorong mencari orang dan kami masuk data BPSko, tentu nan mungkin cepat dan tepat sasaran. Sebenarnya kalau 2 tahun ini alhamdulillah, tapi sebelumnya untuk program ini yang diterima sebenarnya ada yang tidak sesuai, tapi kita nggak mau ambil pusing permasalahkan hal itu, karena itu mungkin program sebelumnya dan kriteria seperti apa kita tidak tahu. Tetapi untuk 2 tahun ini kita maksimalkan sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh peraturan baik nagari, kabupaten dan pusat. Mungkin iko jawabannya mungkin relatif. Kalau dikecil sesuai, memang membantu untuk keluarga yang itu katakanlah ke keluarga kurang mampu. Tapi kalau untuk di Jorong kami mungkin jumlah penduduk yang lumayan padat, wilayah memang yang paling lawih, memang ada yang kriteria tu alun mendapatkan jaring pengaman sosial ko. Sesuai program ini dilaksanakan di Jorong untuk mencukupi kebutuhan warga yang membutuhkan. Kalau menurut ambo tidak bisa lembu pastian mana. Soalnya kalau mencari pada lain, kalau kini ko memang tampak orang nan menerima ko memang bagi cek orang wa patut jo mungkin no ala tapi saran awak khususnya tentu ke pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, mudah-mudahan untuk masyarakat awak yang kurang-kurang mampu ko tetap bergulir sampai mereka ko bisa mampu mandiri untuk masuk kesejahteraan masing-masing.